Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran PAI dengan judul Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Oke, baik anak-anak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai. Apa saja sih? Yang pertama yaitu kalian harus mampu menganalisis. Menganalisis itu ada menjelaskan, mengidentifikasi, pokoknya kalian harus bisa mengidentifikasi secara detail mengenai substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, pada materi ini kalian nanti akan menemukan materi tentang perjalanan dakwah Rasulullah, strateginya dan juga perilaku mulia dari Rasulullah SAW sampai beliau dapat diterima oleh kaum kafir Quraisy. Anak-anak, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan ajaran Islam itu tidaklah mudah. Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun ketika beliau sedang bertahanus atau berdiam diri di gua. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan memberikan perintah kepada Rasulullah untuk membaca Iqra, turun Quran surat Al-Alaq 1-5 dengan keadaan saat itu Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Lalu malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan firman Allah ini kepada beberapa kalangan kaum kafir Quraisy. Di antara yang Rasulullah sampaikan kepada kaum Quraisy, apa sajakah? Yang pertama, masalah akidah. Akidah ini adalah kepercayaan. Kaum kafir Quraisy pada saat itu banyak sekali, hampir semua menyembah berhala, karena menyembah berhala adalah kepercayaan dari nenek moyang. Lalu turunlah Quran Al-Ikhlas ayat 1-4. Selain akidah, Rasulullah juga mengubah akhlak kaum kafir Quraisy. Mengapa akhlak yang diubah? Karena pada saat itu kaum kafir Quraisy sedang sibuk-sibuknya dengan akhlak tercela, yaitu berzina, mencuri, meminum khamar, dan lain sebagainya. Pada saat itu, keadaan masyarakat Mekah, terlebih di Ka'bah, banyak sekali berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Lalu turun firman Allah, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Menyikapi hal ini, Rasulullah melakukan pendekatan terhadap kaum kafir Quraisy dengan akhlaknya yang begitu mulia. Apa saja sih akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah orangnya sopan. Beliau memuliakan tamu, menghormati orang lain. Beliau orang yang jujur. Beliau orang yang berani. Beliau orang yang lembut dan juga teguh berpendirian. Dengan akhlak-akhlak mulia tersebutlah kaum kafir Quraisy tertarik sedikit demi sedikit untuk mengenal ajaran Islam. Berikut ini merupakan akhlak tercela yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Menyembah berhala, bermain judi, zina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala
bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk mengubah kebiasaan dan akhlak tercela kaum kafir Quraisy di samping ini dengan turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapat rahmat. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Strategi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, strategi dakwah secara diam-diam atau disebut ad-da'wah bisirri, dan yang kedua, strategi dakwah secara terang-terangan atau ad-da'wah bil jahri. Dakwah secara diam-diam ini atau dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan dimulai dari kerabat terdekat dahulu, bukan kepada pemuka-pemuka Quraisy. Karena pada saat itu kafir Quraisy sangat menolak Rasulullah. Oleh karena itu, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Ajaran yang Rasulullah sampaikan yang pertama itu tauhid atau akidah. Dan di sini ada sebutan as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Yang kedua Zaid bin Harithah. Yang ketiga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib. Lalu siapa lagi? Ada Sa'id bin Abi Waqqas, lalu ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, dan lain-lain. Selain dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah kemudian mengganti strategi dakwah menjadi secara terang-terangan. Hal ini karena turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. Beberapa sahabat dan keluarga Rasulullah dapat menerima dakwah beliau, padahal agama dan adat istiadat masyarakat Arab sangat mengakar kuat. Penyebab ketertarikan kaum kafir Quraisy terhadap ajaran Islam dapat dilihat pada tulisan berikut ini. Anak-anak, proses dakwah sembunyi-sembunyi dengan dakwah terang-terangan itu berbeda. Proses dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan dari rumah ke rumah, dari rumah sahabat ke rumah sahabat. Sedangkan kalau dakwah secara terang-terangan, ini disampaikan dengan seruan di tempat umum. Dalam dakwah secara terang-terangan ini Allah juga berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai dengan 216. Nah, anak-anak,
Coba ya kalian satu persatu baca Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 ini. Panjang dan pendeknya harus diperhatikan. Dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan kekuatan lebih dibanding dakwah secara sembunyi-sembunyi. Anak-anak, berikut ini merupakan reaksi pemuka Quraisy terhadap dakwah dari Rasulullah. Yang pertama, mengolok-olok, mencela, mencaci, dan mengancam Rasulullah. Semakin diolok-olok, Rasulullah semakin bersemangat dan tidak berputus. Lalu kaum kafir Quraisy melakukan pendekatan kedua terhadap Abu Thalib, paman Rasulullah, dengan cara menukar Rasulullah dengan pemuda gagah yang bernama Umarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Tapi Abu Thalib menolaknya. Penolakan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin geram. Akhirnya kaum muslimin disiksa, termasuk Bilal bin Rabah. Baik anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Insyaallah materi berikutnya akan dibahas pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.